Caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Teman-teman sekalian yang menonton video ini, kali ini saya akan mengkaji kajian tentang bab iman dan takwa. Dan saya tetap ada di kitab ini sebelumnya, dan saya akan insyaallah saya akan mengkaji tentang iman dan takwa dengan sebaik-baik mungkin yang saya pahami dan saya ketahui. Teman-teman rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dari mana pada hari ini kita diberikan nikmat sehat, iman, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa beraktivitas pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian rahimakumullah, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa inilah sebaik-baik bekal kita untuk menuju ke akhirat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menjalankan semua perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita, itu tidak mudah sebenarnya. Dan kita menjalaninya dengan sebenar-benarnya iman dan takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di ayat ini Allah menjelaskan bahwa puasa, kalau kita bersungguh-sungguh ingin mencapai puncak keriduan, untuk mencapai keriduan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bekal, yaitu iman dan takwa dengan sebenar-benarnya iman dan takwa. Takwa adalah arti dari menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman saya kemarin pada hari ini bertanya kepada saya, kalau seumpama ada seseorang yang berpuasa Ramadan, lalu dia sengaja untuk membatalkan niat puasa tersebut, atau istilahnya mokel, apakah di luar bulan Ramadan itu wajib untuk diganti dan apakah berdosa? Sesuai dengan syariat Islam, di dalam Islam ketika ada seseorang yang sengaja membatalkan puasa tersebut, maka hukumannya dijatuhi memberikan makan kepada orang-orang miskin jumlahnya 40 orang. Dan seumpama dia tidak mampu memberi makan kepada 40 orang tersebut, maka diwajibkan puasa terus-menerus selama 40 hari. Itu diwajibkan atas orang-orang yang sengaja untuk membatalkan puasa tersebut.
atau membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin sebanyak 40 kali, 40 orang. Itu tidak mudah bagi seseorang untuk melakukan tersebut karena kondisi seseorang berbeda-beda, ada yang kaya, ada yang miskin, sesuai dengan kualitas kesanggupannya. Nah, saya jelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat tersebut, la'allakum tattaqun, yang artinya agar kalian bertakwa. Di dalam Al-Qur'an tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh dalam berpuasa, maka dia akan dijamin sebagai orang-orang yang bertakwa menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya akan membuka kitab saya tentang ayat-ayat bulan Ramadan atau puasa. Di dalam hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riwayat hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minhu as-saimun yawmal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum yuqal aina as-saimun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum fa'inda dakhalu ukmalika falam yadkhul minhu ahad, yang artinya sesungguhnya di surga ada pintu bernama Ar-Rayyan, tempat masuk daripadanya orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. Tidak dapat masuk dari pintu itu kecuali orang yang puasa. Dipanggil oleh penjaganya, di mana orang-orang yang telah berpuasa, dan tidak dapat masuk di situ kecuali mereka saja, dan jika telah selesai maka ditutup dan tidak masuk selain mereka saja. Di hadis ini jelas bahwa orang-orang yang berpuasa Ramadan dengan bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dijamin dia akan masuk surga kepada pintu yang disebut pintu Ar-Rayyan. Jadi ketika orang-orang yang berpuasa dan semua dikumpulkan di padang mahsyar, maka mereka memasuki tempat dari pintu surga yang mereka sesuai dengan amal perbuatannya, maka mereka memasuki pintu tersebut. Dan kecuali orang yang berpuasa, orang yang berpuasa Ramadan, entah itu puasa sunnah, entah itu puasa wajib, atau diutamakan masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan tersebut. Ini dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Dan di keutamaan bulan puasa atau bulan Ramadan banyak sekali teman-teman rahimakumullah. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis sahih, man shoma ramadhana imanan wahtisaban yurolahu min dambi. Barang siapa yang berpuasa untuk bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan iman, dengan kesungguhan, maka orang tersebut diampuni dosanya yang telah lalu. Ketika ada orang yang berpuasa dengan iman dan ketakwaan dia dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia dan dosa-dosa yang lalu akan diampuni dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahlaku Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahalufu famis saimi atyamu indallahi min rihil miski walis saimi farhatani yafrahuhuma Inda af'ala fariha bi fitrihi wa inda laqiyallahu fariha bi saumi, yang artinya demi zat yang diri Muhammad berada dalam kekuasaannya, sungguh bau mulutnya orang yang sedang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Apabila sudah berbuka, ia bergembira karena berbukanya itu, dan apabila ia bertemu Tuhannya, ia gembira karena puasanya itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Masya Allah, ini adalah keutamaan orang yang berpuasa Ramadan maupun sunnah-sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
begitu besar fadilahnya, sampai-sampai Allah mengutamakan bau mulut dari orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak kasturi yang ada di surga. Masya Allah, sungguh luar biasa keutamaan dari puasa Ramadan. Meskipun bau mulut orang tersebut wangi, tetapi bukan wangi secara fisik ya, ini wangi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syaitana yajri min bani Adam ajral dami minal uruki fadaiku jariyatu bil ju'. Sesungguhnya syaitan itu berjalan tipuannya pada diri manusia menurut perjalanan darahnya. Lantaran itu hendaknya kamu sempitkan jalan-jalan syaitan itu dengan menahan lapar, yaitu berpuasa. Di hadis ini maksudnya menerangkan tentang syaitan. Jadi syaitan itu diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa masuk lewat tubuh kita, yaitu dengan peredaran darah, dengan masuk ke dalam mulut kita, hidung kita, telinga kita, manapun yang ia sukai dan kehendaki. Nah, tetapi bagi orang yang berpuasa, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan bagi orang yang berpuasa itu seakan-akan menyempitkan jalan syaitan untuk masuk ke dalam tubuh kita. Jadi seakan-akan itu setan tidak bisa masuk karena ibarat terpenjara, dibentengi oleh puasa tersebut. Dan di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Laisa syamu manil akli wa syurba, innama syamu manil lagwi wal fasi fa in sabaka ahadu aw jahula alaika fakul inni shaim. Bukanlah puasa itu hanya dari makan dan minum saja, tapi bahwasanya puasa itu menahan diri dari perkataan-perkataan kotor dan omongan-omongan yang keji. Kalau ada seorang datang kepadamu memarahi dan mengatakan engkau bodoh dan sebagainya, katakanlah aku sedang berpuasa. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, menjelaskan tentang keutamaan puasa dan bagaimana cara menjaga puasa tersebut. Di dalam Islam, entah itu puasa Ramadan, puasa sunnah, itu tidak cukup hanya tidak makan, tetapi menjaga seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan maksiat. Contoh, kita berpuasa Ramadan, kita tidak makan, tidak minum seharian, tetapi mulut kita, perkataan kita, tangan kita, kaki kita menyakiti hati orang lain, sehingga orang lain tersebut merasa tersakiti dan terdolimi oleh perbuatan kita. Nah, ini sia-sia. Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk selalu menjaga lisan kita dari omongan-omongan yang tidak terpuji, dari tangan kita untuk menyakiti orang lain, dan kaki kita untuk berjalan ke tempat maksiat, mata kita untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang buruk. Maka ini diharamkan dalam orang yang berpuasa. Seharusnya orang yang berpuasa itu menjauhi diri, menjauhi perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Meskipun tidak haram, tapi ini kalau sia-sia lebih baik kita tinggalkan karena tidak ada faedahnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis lain, ketika orang yang berpuasa, meskipun dia menahan lapar, haus, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan yang Allah perintahkan, maka dia sia-sia puasanya. Seakan-akan dia hanya puasa saja, tetapi tidak mendapatkan pahala. Itulah pengajian dari saya, singkat saja. Semoga bermanfaat pada kalian, teman-teman yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena dengan subscribe kalian, saya akan memberikan video yang lebih menarik dan lebih mendalam tentang Islam, insya Allah. Semoga Allah mengizinkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.